Tidak ada yang pernah kembali dari kematian untuk bercerita kecuali dia, seorang pendeta Kristen, mengalami mati suri dan melihat sesuatu yang mengerikan. Nama pria itu adalah Pastor Leon Matthews, seorang rohaniwan Kristen yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Valencia, Spanyol. Dikenal sebagai pria yang lembut dan bijaksana, ia mengabdikan hidupnya untuk misi kemanusiaan dan pelayanan spiritual. Namun, pada tahun 1998, hidupnya berubah total setelah sebuah insiden medis yang hampir merenggut nyawanya. Saat itu, Pastor Len dilarikan ke rumah sakit akibat serangan jantung mendadak saat sedang memimpin doa malam. Tim medis berjuang selama hampir 10 menit tanpa denyut jantung. Menurut catatan rumah sakit, ia dinyatakan tanpa tanda kehidupan selama 7 menit sebelum akhirnya berhasil disadarkan kembali. Namun, ketika ia bangun bukan ketenangan atau rasa syukur yang tampak di wajahnya, melainkan ketakutan luar biasa yang belum pernah dilihat siapapun darinya. Ia meminta agar semua lampu dinyalakan, menolak tidur sendirian, dan menyuruh keluarganya untuk membakar semua patung dan salib di rumahnya. Tak lama setelah sembuh, ia mengambil keputusan yang mengejutkan, meninggalkan gereja, melepaskan jubah pendeta, dan menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Apa yang sebenarnya terjadi selama 7 menit itu? Mengapa seorang pendeta yang begitu taat bisa berubah drastis hanya dalam sekejap? Inilah kisah nyata yang diceritakan sendiri oleh Pastor Leon Matthews dalam wawancara eksklusif. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kesaksian yang mengguncang keimanan banyak orang dan membuka mata mereka tentang hakikat kematian serta realitas azab kubur dalam pandangan Islam. Dalam kesaksiannya, Pastor Leon menceritakan bahwa saat jantungnya berhenti, ia merasa jiwanya terlepas dari tubuh. Awalnya, ia mengambang di atas ruang rumah sakit, melihat tubuhnya sendiri tergeletak di ranjang medis, para dokter yang panik, dan suara tangis keluarganya di luar ruangan. Namun, perlahan pandangan itu menjadi kabur dan ia mulai jatuh ke dalam lorong gelap, sangat gelap, bahkan lebih gelap dari malam tanpa cahaya. Aku merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa kulawan, katanya. Semakin jauh aku jatuh, semakin berat rasanya. Lalu, aku melihat makhluk-makhluk hitam dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berteriak, tapi bukan suara manusia. Mereka bukan manusia. Makhluk-makhluk itu mengerumuninya, mencaci makinya dalam bahasa yang tidak dikenal, namun bisa ia pahami secara batin. Kau menyembah selain Allah, kata suara itu. Kau berdakwah atas nama Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sebenar-benarnya. Ketika ia ditanya, apakah pernah mendengar suara itu sebelumnya, Len berkata, itu bukan suara biasa. Suara itu tidak hanya masuk ke telinga, tapi ke dalam jiwa. Ia membakar keyakinanku hingga hancur di tempat. Di tempat itu, Len mengaku melihat lubang-lubang seperti liang kubur, tapi ia tidak melihat tanah yang ada, hanya kegelapan dan rasa sesak yang luar biasa. Ia mendengar jeritan, tangisan, dan suara-suara minta tolong. Ia tidak mengenal satupun dari mereka, tapi hatinya gemetar ketakutan karena seolah tahu bahwa itu adalah tempat yang sedang disiapkan juga untuknya. Namun, di tengah kehancuran itu, ia melihat cahaya kecil dari kejauhan. Itu bukan cahaya matahari atau lampu, katanya itu cahaya yang membawa harapan. Dan dari sanalah aku mendengar satu kalimat dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Saat cahaya itu makin dekat, Len merasa tubuhnya ditarik kembali secara perlahan. Ia kembali ke ruang rumah sakit dengan napas tersengat dan tubuh penuh keringat dingin. Para dokter menyambutnya dengan kelegaan, tapi bagi Len, ia baru saja keluar dari sebuah dunia yang lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan. Setelah keluar dari rumah sakit, Len tidak bisa tidur. Ia terus mendengar kalimat la ilaha illallah menggema di kepalanya. Ia menolak semua tamu dari gereja. Ia memutuskan untuk mencari makna kalimat itu lewat buku, internet, dan kunjungan ke toko buku Timur Tengah di Valencia. Ia menemukan bahwa kalimat itu adalah inti dari ajaran Islam. Dalam proses pencarian itu, ia bertemu dengan seorang mualaf asal Maroko bernama Yusuf. Yusuf adalah mantan pemuda Eropa yang masuk Islam 5 tahun sebelumnya. Ia menjadi mentor spiritual Leon dan mengenalkannya pada Al-Quran. Len membaca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Spanyol setiap malam. Ia menangis saat membaca surah Al-Salsalah dan Al-Qari'ah. Ayat-ayat tentang azab kubur, pembalasan atas kezaliman, dan kebenaran tauhid membuatnya yakin bahwa apa yang ia alami bukan halusinasi, itu nyata.
3 bulan setelah mati suri, Len melakukan perjalanan ke Maroko untuk belajar langsung dari ulama di sana. Di sebuah masjid kecil di Marrakesh, di hadapan seorang syekh, Len mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya saat ia mengucapkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ia mengubah namanya menjadi Abdul Hakim, dan sejak saat itu, hidupnya didedikasikan untuk berdakwah kepada siapapun yang ingin tahu tentang Islam. Tidak semua orang menerima keputusannya. Gereja mengecamnya, keluarganya bingung dan kecewa. Tapi Len, atau kini Abdul Hakim, tetap tenang. Ia berkata kepada keluarganya, "Aku telah melihat kebenaran, kalian belum, tapi aku akan terus berdoa agar kalian juga melihatnya." Beberapa tahun kemudian, 2 keponakannya masuk Islam. Bahkan salah satu mantan rekan pendetanya diam-diam mempelajari Al-Quran. Dalam sebuah wawancara terakhir sebelum wafatnya pada tahun 2012, Abdul Hakim berkata, "Saya tidak mengajak orang meninggalkan agamanya karena saya membenci. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa kebenaran itu hanya satu, dan saya sudah melihat akibat dari hidup tanpa iman yang benar. Asap kubur itu nyata." Ia menutup dengan berkata, "Jika kamu masih hidup hari ini, bersyukurlah, karena kamu masih punya waktu untuk mencari kebenaran sebelum terlambat." Setelah resmi menjadi mualaf, Abdul Hakim kembali ke Spanyol, namun bukan sebagai seorang pendeta, melainkan sebagai dai. Ia mulai mengajar Islam di komunitas Muslim Valencia yang sebagian besar adalah imigran dari Maroko dan Aljazair. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu memulai dengan kisah hidupnya, bahwa ia dulunya adalah pendeta, bahwa ia telah mengalami mati suri, dan bahwa ia telah menyaksikan kengerian siksa kubur secara langsung. Ia menulis buku berjudul Dari Salib ke Sujud, kisah seorang pendeta yang bertemu kebenaran. Buku itu diterjemahkan ke dalam 9 bahasa dan tersebar luas di berbagai komunitas Muslim dan mualaf di Eropa dan Amerika Latin. Abdul Hakim menjadi figur penting di antara para mualaf karena latar belakangnya yang kuat di bidang teologi Kristen dan kemampuan dialog antaragama yang sangat bijaksana. Dalam banyak forum interfaith lintas agama, ia tampil bukan sebagai orang yang menyalahkan, tapi sebagai orang yang menjelaskan. Dia mengatakan, "Jika kamu hidup dalam kebohongan, tapi hatimu tulus mencari kebenaran, maka Allah akan menuntunmu. Aku adalah buktinya." Setelah masuk Islam, Abdul Hakim menceritakan bahwa ia beberapa kali bermimpi didatangi oleh lelaki bercahaya yang tidak ia kenali secara fisik, namun hatinya yakin bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, beliau hanya mengucapkan satu kalimat, "Teguhkan hatimu." Mimpi itu datang berulang kali setiap kali Abdul Hakim mengalami tekanan atau tantangan dalam berdakwah. Mimpi-mimpi itu menjadi bahan bakarnya untuk terus menyebarkan cahaya Islam. Meskipun dicaci oleh sebagian komunitas lamanya, ia juga pernah bermimpi berada di padang yang sangat luas dan terang, dipenuhi oleh wajah-wajah cerah dan tersenyum. Saat ia bertanya siapa mereka, terdengar suara yang berkata, "Itulah orang-orang yang menjaga tauhid mereka sampai akhir hayat." Sebelum wafat, Abdul Hakim meninggalkan wasiat tertulis yang disimpan oleh sahabatnya, Yusuf. Dalam wasiat itu, ia menulis, "Jika aku mati, kuburkan aku sebagai seorang Muslim. Jangan menangis untukku, karena aku telah melihat akhir dari perjalanan ini, dan aku memilih Islam bukan karena tekanan, tapi karena cinta." Ia juga menulis bahwa siapapun yang membaca kisah hidupnya harus mengambil pelajaran, bukan hanya kekaguman. "Ambillah kebenaran dari kisahku, dan tinggalkan pujian. Karena semua yang menyelamatkanku adalah rahmat Allah, bukan kekuatanku." Kisah ini bukan sekadar pengalaman pribadi. Ini adalah peringatan, sebuah pelajaran bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia, ada alam setelah mati, dan bagi mereka yang mengingkari kebenaran, ada balasan yang sangat berat. Semoga kita semua diberi hidayah sebelum nyawa sampai di tenggorokan.